Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you? I'm fine, and you? Fine, thank you. Nice to meet you. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa buat hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Selesai. Thank you. Okay. My name is Eki Kunjul Imam. I'm from Bangkir. I student from Universitas Sultan Ageng Yogyakarta. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke, nama saya Eki Kunjul Imam. Biasa dipanggil Eki. Saya dari Bangkir. Ada yang tahu Bangkir? Ada. Oke. Saya dari mahasiswa Universitas Sultan Yogyakarta. Oke, kan tadi saya udah memperkenalkan diri. Biar saling mengenal, silahkan memperkenalkan diri masing-masing. My name is Dewi Rahmawati. My name is Mutia. My name is Rohama. Oke, di sini Bapak mempunyai satu gambar nih. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak ini gambar apa? Masjid. Yang lain? Kelihatan nggak? Museum. Yang- Istana. Oke. Jawabannya hampir mendekati, tapi ini lebih tepatnya adalah ini Taj Mahal. Taj Mahal. Kira-kira Taj Mahal berada di negara mana? Ada yang tahu? Tahu. Nah, Taj Mahal berada di negara India. Emang seperti dilihat dari bangunan, emang seperti masjid, museum, dan mirip juga seperti istana. Tapi lebih tepatnya ini Taj Mahal yang ada di negara India. Oke. Kenapa Bapak ngasih gambaran, ngasih sebuah tempat bersejarah yang ada di India? Oke. Jadi tempat ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu tentang descriptive text, historical descriptive text. Kenapa Bapak tadi ngasih gambaran tentang Taj Mahal? Karena Taj Mahal berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi descriptive text. Ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Yang lain? Teks penggambaran. Oke, descriptive text. Descriptive text is a text which say what the person of a thing is like. Its purpose is to. Nah, berkaitan dengan gambar yang Bapak kasih tahu ke kalian yang tadi, dan itu adalah berkaitan dengan materi hari ini. Materi hari ini adalah materi tentang descriptive text. Ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Ya. Nggak ada yang tahu. Yang lain? Gambar. Gambar bisa. Yang lain? Teks gambar. Nah, bisa. Nah, bawa bahasa ini. Descriptive text adalah is text which say what the person of a thing is like. Its purpose is to describe and refer a particular person, place, or thing. Jadi descriptive text adalah sebuah mendeskripsikan bisa tempat, gambar, tempat, orang, binatang, atau yang lain. Nah, tadi adalah penjelasan tentang definisi, dan yang selanjutnya tentang
generic structure of descriptive text. Jadi general structure of descriptive text adalah struktur dari descriptive text. Ada dua poin. Yang pertama identification dan yang kedua description. Lanjut, ada purpose of descriptive text. Tujuan untuk descriptive text untuk mendeskripsikan, yang pertama untuk mendeskripsikan to describe person, part yang lebih spesifik. Yang kedua untuk mendeskripsikan particular person. Next, yang ketiga language feature of descriptive text. Language feature of the descriptive text ada 4 poin. Boleh teman-teman menyatet, kalau menyatet mau diulangi dari awal, boleh dicatat. Jadi definisi dulu, definisi of descriptive text. Mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri descriptive text. Ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta dari atau kebenaran. Misalnya kamu mau mendeskripsikan mengenai tempat tidur, kamu bisa menggunakan kalimat the color of my bedroom is blue. Itu contoh dari ciri-ciri descriptive. Nah, yang kedua, descriptive menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Karena fungsi dari tes ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang mendeskripsikan. Maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Bisa dirangkum. Nah, contohnya big, artinya besar, small, kecil, colorful, warna, dan lain sebagainya. Itu adalah menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Terus sering disebut memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya. Generic structure of descriptive text. Descriptive text mempunyai aturan sendiri mengenai strukturnya. Dan yang pertama, identification. Bagian ini terletak pada tujuan identification adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan.
classification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang kita akan jelaskan. Nah, yang kedua, description. Description berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca. Nah, itu adalah general struktur of descriptive text. Nah, yang ketiga, purpose of descriptive text. Tujuan dari descriptive text. Yang pertama, untuk to describe something or place in specific. Yang kedua, to describe particular something or place. Di sini mempunyai sebuah video tentang dialog descriptive text. Nah, Bapak di sini mempunyai video tentang dialog descriptive text. Bisa teman-teman bisa lihat videonya. Ini tentang descriptive tentang tempat. The national monument, or known as it is usually called, is a monument built to remember the struggle of Indonesian heroes fighting the colonial domination. Monas was built based on the idea of the first president of Indonesia, Sukarno, with the help of Sudarsono and Saladin as the architect and Irusino as the consultant. It's built on an area with a width of 80 hectares. Monas was officially opened on August 17, 1961 by President Sukarno and publicly opened on July 12, 1971. The top of Monas is shaped like a flame, symbolizing the never-extinguished spirit of Indonesian people. The flame is made of bronze metal, weight of which is 14.5 tons, and plated with 35 kilograms gold. The flame has 6 meters diameter and consists of 77 concentrated parts. The standing pillar of Monas has height of 137 meters, symbolizing the rice pestle, while the cup symbolizing the rice barn. Rice pestle and barn are traditional tools to pound rice. Nah, tadi adalah salah satu contoh tentang descriptive text. Silahkan teman-teman lihat di grup WA, udah Bapak share tentang dialog descriptive text. Nanti lihat. Nah, descriptive text adalah suatu yang menggambarkan tentang sifat yang melekat pada tempat, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Kiranya ada yang belum paham tentang descriptive text, silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, Bapak kasih soal tentang materi hari ini. Silakan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, Bapak kasih soal, silakan cek di grup WA masing-masing. Boleh
ditulis jawabannya langsung. Kalau yang mudah kumpulin di depan buku. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita akan membahas tentang report text. Oke, that's say hamdalah. Thank you. That's enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Selesai.